Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata, berjudul Dangal, yang rilis pada tahun 2016. Film diawali dengan seorang pria bernama Mahavir Singh, yang sedang mengomentari pertandingan gulat di televisi tempat ia bekerja. Mahavir dulunya adalah seorang pegulat profesional, yang sudah pernah memenangkan pertandingan tingkat nasional. Namun ia memutuskan untuk mundur sebagai atlet, karena kurangnya dukungan dari pemerintah pada saat itu, dan memilih untuk bekerja kantoran, demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mahavir masih memiliki ambisi untuk memenangkan medali emas di kejuaraan internasional, dan hal tersebut akan dibebankan kepada anaknya yang akan lahir nanti. Beberapa bulan kemudian, istrinya akhirnya melahirkan. Namun sayangnya tidak sesuai harapan, istrinya ternyata melahirkan seorang anak perempuan. Setelah itu, kabar Mahavir yang sangat menginginkan seorang anak laki-laki, sudah menjadi informasi umum di desanya. Sehingga para warga sekitar pun memberikan beberapa tips kepada Mahavir dan istrinya, agar bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Namun sayangnya, setelah berbagai macam usaha dilakukan, istrinya masih tetap melahirkan seorang anak perempuan. Beberapa tahun berlalu, dan Mahavir masih tetap berusaha, hingga harapan tersebut harus pupus, setelah anak keempatnya yang lahir, masih seorang perempuan. Beberapa hari kemudian, rumah Mahavir tiba-tiba didatangi dua remaja, yang terlihat babak belur, dan Mahavir mengira hal tersebut adalah ulah keponakannya, yang bernama Omkar. Namun ternyata, itu semua adalah ulah kedua putrinya, bernama Gita dan Babita, yang merupakan anak pertama dan keduanya Mahavir. Ia pun meminta maaf atas ulah kedua putrinya, dan terlihat wajah Mahavir yang bahagia, karena menemukan potensi dari kedua putrinya tersebut. Ia pun memutuskan untuk melatih Gita dan Babita, agar bisa menjadi seorang pegulat profesional, untuk meneruskan mimpi Mahavir. Latihan fisik hingga diet ketat pun mereka jalani di bawah pengawasan Mahavir, dan porsi latihan yang semakin keras setiap harinya. Mahavir pun menjadi bahan gosip oleh para warga desa, yang merasa kasihan melihat Gita dan Babita, yang harus berlatih keras setiap harinya. Namun ia tidak peduli, dan hanya fokus untuk melatih kedua putrinya, hingga ia membuat sebuah arena gulat sendiri di tengah persawahan, sebagai tempat latihannya. Gita dan Babita, yang merasa kelelahan setiap harinya, lalu berusaha mencari berbagai alasan untuk menghentikan latihan mereka. Dari kelelahan hingga rambut mereka yang kutuan, akibat latihan mereka di arena gulat. Keesokan harinya, Mahavir malah mencukur paksa rambut putri mereka, agar tidak ada lagi alasan yang menghalangi proses latihan mereka. Penampilan baru mereka pun menjadi bahan olokan warga dan teman-teman sekitarnya, hingga mereka memutuskan untuk memberontak kepada ayahnya. Hingga suatu hari, Gita dan Babita yang sedang curhat kepada temannya, yang harus menikah pada saat usianya masih berumur 14 tahun. Lalu temannya berkata, bahwa Gita dan Babita harusnya bersyukur, karena ayahnya masih memikirkan masa depan mereka, bukan memaksa mereka untuk menikah di usia muda. Mendengar hal tersebut, Gita serta Babita langsung tercerahkan, dan memutuskan untuk mulai berlatih secara bersungguh-sungguh. Setelah itu, Mahavir pun mendaftarkan putrinya untuk kompetisi gulat di desanya, dan Gita langsung memilih orang dengan fisik yang paling kekar di sana. Meskipun Gita adalah seorang perempuan, ia mampu memberikan perlawanan yang imbang kepada lawannya. Namun ia masih belum mendapatkan kemenangan, dan hal tersebut yang menjadi motivasi Gita untuk mengikuti kompetisi lainnya. Sejak saat itu, Gita dan Babita pun berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan, dan berhasil menyabet juara tingkat daerah. Gita kini menjadi perwakilan kabupatennya untuk mengikuti pertandingan gulat tingkat nasional, dan juga berhasil memenangkan beberapa kompetisi tingkat junior berkat didikan dan kerja keras dari ayahnya. Perjalanannya berlanjut hingga Gita tumbuh dewasa dan berhasil memenangkan kompetisi nasional tingkat senior. Namun Mahavir kini tidak lagi bisa melatih Gita, karena setiap atlet nasional akan dikirimkan ke sebuah asrama dan dilatih oleh pelatih nasional di sana. Keesokan harinya, Gita pun diantarkan oleh ayahnya ke tempat asrama tersebut, namun tampak Mahavir yang kurang percaya dengan pelatih di sana. Mahavir lalu berkata kepada pelatihnya bahwa Gita memiliki kompetensi untuk menjadi juara internasional jika dilatih dengan baik. Pelatih yang mendengar hal tersebut pun merasa tersinggung dan langsung mengusir Mahavir dari asramanya. Keseharian Gita di asrama pun mulai berubah,
ia lebih sering menghabiskan waktu bersama temannya di luar dan melakukan berbagai hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Pelatihnya juga menyuruh Gita untuk melakukan teknik yang hanya diajarkan oleh pelatihnya tersebut. Saat Gita pulang ke rumah, ia menceritakan kesehariannya di asrama, serta membanggakan pelatihnya dan menganggap metode latihan ayahnya dulu terlalu berlebihan. Ketika Gita mengajari adiknya teknik baru yang ia pelajari pada saat di asrama, Mahavir pun datang dan menyuruh Gita memperagakan teknik yang ia banggakan langsung kepadanya. Namun Gita berakhir dengan bantingan dan Mahavir langsung marah, lalu berkata bahwa teknik tersebut tidak akan membuat ia menang di pertandingan nanti. Gita yang merasa malu, lalu menantang ayahnya, dan mereka pun bertarung, dengan hasil akhir dimenangkan oleh Gita. Sebelum Gita kembali ke asrama, Babita mengatakan kepadanya untuk percaya kepada teknik ayahnya, karena hal tersebutlah yang membawa ia bisa sampai ke tingkat nasional. Namun Gita membantah ucapan Babita dan berkata bahwa teknik dari ayahnya memang sudah lemah. Keesokan paginya, Gita pun kembali ke asrama untuk berangkat bertarung di kancah internasional yang akan diadakan di Australia. Hari pertandingan pun dimulai, Gita yang bertarung di kejuaraan internasional dan Babita bertarung di kejuaraan tingkat nasional, ditemani oleh sang ayah. Pada waktu yang bersamaan, Gita mengalami kekalahan ketika melawan atlet dari Australia, sedangkan Babita berhasil menangkan kejuaraan tingkat nasional. Berkat kemenangan tersebut, Babita berhasil menyusul Gita, dan kini mereka pun berada di asrama yang sama. Di sana Babita berkata bahwa Gita sudah berubah dan melupakan teknik yang pernah diajarkan oleh ayahnya dulu, yang menjadi penyebab kekalahannya. Dan seperti kata Babita, sejak saat itu, Gita pun terus-terusan mengalami kekalahan beruntun pada ronde pertama. Karena kejadian itu, Gita pun merenungi kembali maksud Babita dan langsung menelepon ayahnya untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada ia dulu. Kompetisi internasional selanjutnya akan dilakukan di India dan tampak Gita dan Babita yang berlatih secara diam-diam di bawah pengawasan sang ayah. Namun tak lama setelah itu, latihan mereka bersama ayahnya tersebut ketahuan oleh pelatihnya dan mereka pun dilaporkan ke pengurus Akademi Nasional. Gita dan Babita sempat terancam akan dikeluarkan, namun berkat bujukan dari sang ayah, akhirnya mereka pun diberikan kesempatan kedua untuk mengikuti pertandingan. Namun dengan syarat, mereka tidak boleh berlatih di luar asrama, dan Mahavir juga dilarang untuk memasuki area asrama. Meskipun sudah dilarang, Mahavir masih menonton pertandingan Gita dan Babita, dan memberikan instruksi kepada mereka melalui telepon. Berkat bantuan dari ayahnya, Gita pun berhasil menunjukkan perubahan yang signifikan dan lolos kualifikasi untuk mengikuti pertandingan. Singkat cerita, pertandingan internasional tersebut pun dimulai, dan pertandingan pertama Gita yaitu melawan atlet dari Britania Raya. Gita sempat mengalami kesulitan di dua ronde pertama, hingga Mahavir meneriakinya untuk memberikan semangat. Dan benar saja, berkat motivasi dan arahan dari Mahavir, Gita pun berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dan masuk ke babak semifinal. Ketika sedang berlatih, pelatihnya datang untuk memberikan instruksi kepada Gita, namun ia mengabaikan hal tersebut dan hanya mengikuti instruksi dari ayahnya untuk pertandingan besok. Dan terbukti, Gita berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil masuk ke babak final berkat instruksi dari ayahnya. Gita bahkan berkata kepada media bahwa kemenangannya tersebut berkat bantuan dari ayahnya, yang menyebabkan pelatihnya tampak kesal kepadanya. Di babak final, Gita akan bertarung kembali dengan atlet dari Australia yang sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut. Hari pertandingan pun tiba, ketika Mahavir hendak memasuki tempat pertandingan, ia dicegah oleh salah satu panitia dan berkata bahwa ketua federasi ingin menemuinya. Ternyata panitia tersebut adalah suruhan dari pelatihnya Gita yang ingin menjebak Mahavir, karena selama ini Gita selalu mengabaikan instruksi yang diberikan oleh sang pelatih. Mahavir lalu dikunci di sebuah ruangan kecil yang menyebabkan ia tidak bisa menonton pertandingan Gita. Gita pun berusaha untuk tetap fokus dan berhasil memenangkan ronde pertamanya, namun di ronde kedua Gita mengalami kesulitan. Sementara itu, tampak Mahavir yang berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, namun usahanya tersebut sia-sia, dan hanya bisa berdoa untuk kemenangan Gita.
Ronde ketiga pun dimulai. Gita bertanding dengan sangat sengit dan hampir saja mengalami kekalahan. Namun berkat semangat yang selalu diberikan oleh ayahnya, sedari dulu, Gita pun akhirnya berhasil menumbangkan lawannya dan memenangkan pertandingan tersebut. Mahavir yang masih terkunci di ruangan tersebut, lalu menangis terharu karena mendengarkan lagu kebangsaan India dikumandangkan, yang artinya Gita berhasil mendapatkan medali emas di pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, Mahavir pun berhasil keluar dan langsung berlari menuju ke arena pertandingan untuk menemui Gita. Di akhir cerita, tampak Mahavir yang menyampaikan kebanggaan kepada Gita karena berhasil mewujudkan impiannya untuk meraih emas di ajang internasional. Dan begitulah akhir cerita dari film Dangal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.